Halo, perkenalkan saya Christian dari Mitra Aplikasi Bisnis, salah satu marketing Accurate. Kesempatan kali ini saya akan membahas bisnis yang tiba-tiba rugi. Kenapa bisnis bisa tiba-tiba rugi dan kesalahan dari mana yang biasanya membuat kerugian ini? Banyak pemilik bisnis usaha merasa bisnisnya itu baik-baik aja. Contohnya penjualan itu lancar, kemudian customer itu ada, kemudian order masuk. Tapi di balik itu semua, mereka merasa kalau tiba-tiba uangnya terasa cepat habis. Kemudian tagihannya mulai numpuk, stok berantakan, cash flow yang seret, kemudian bahkan bisnisnya rugi tanpa mereka sadari. Ini yang menjadi suatu kengerian, kondisi tiba-tiba mendadak chaos. Ada biasanya itu kesalahan kecil yang tanpa mereka sadari itu menjadi masalah yang besar. Nah, saya akan spill beberapa kesalahan yang terjadi sampai bisnis Anda merugi. Yang pertama, mungkin merasa semua aman karena penjualan masih jalan. Jadi kesalahan paling umum nih, para owner berpikir yang penting barang masih laku. Padahal bisnis itu nggak cuman soal ramai penjualan. Nah, kalau cuman berbisnis itu cuman membahas soal ramai penjualan, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang kerugiannya atau kelemahannya? Kalau misal nih, margin tiba-tiba tipis, kemudian biaya operasional membengkak, terus piutang sulit tertagih, kemudian stok yang terlalu banyak mengendap. Nah, meskipun omset Anda besar, tapi kalau ada kesalahan seperti tadi, itu pun tetap bisa bikin Anda rugi. Makanya banyak bisnis terlihat sibuk setiap hari, tapi uangnya nggak pernah benar-benar terkumpul. Lalu yang kedua, tidak pernah cek cash flow secara detail. Ada bisnis yang profit di laporan, tapi tetap kesulitan saat melihat atau mengatur uang tunai mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena uang masuk dan uang keluar tidak dipantau dengan baik. Contohnya nih, customer terlalu lama bayar. Itu juga menyebabkan cash flow keuangan Anda menjadi seret. Lalu yang kedua, pembelian barang yang terlalu besar. Mungkin Anda melakukan pembelian barang dengan jumlah yang terlalu banyak. Padahal barang ini tidak terlalu laku, sehingga banyak stok yang mengendap. Kemudian mungkin masalah yang ketiga juga bisa terjadi karena pengeluaran kecil yang bocor terus, seperti biaya operasional dan sebagainya. Atau mungkin juga banyak biaya yang nggak tercatat di pembukuan Anda. Jadi terlihat bisnis Anda itu seolah-olah sehat. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara detail lagi atau kita breakdown lagi, cash flow-nya itu hancur. Lalu yang ketiga, semua masih dicatat manual. Mungkin yang perlu kita pahami, kalau untuk membuat suatu bisnis di awal mungkin menggunakan sistem yang manual itu masih sangat-sangat aman. Contohnya pakai buku tulis, kemudian pakai nota manual, terus menggunakan Excel sederhana. Nah, mungkin saat transaksinya masih kecil tidak berimpact apa-apa. Tapi saat transaksinya mulai banyak, biasanya muncul masalah nih. Contoh, salah input, kemudian data hilang, stok selisih, kemudian laporan telat, dan antar angka divisi nggak sinkron atau antar kategori-kategori barang-barang Anda nih. Yang paling sering terjadi itu owner itu habis waktu buat cek kesalahan satu persatu.
Lalu yang keempat itu uang pribadi dan uang bisnis dicampur. Ini nih biasanya hal-hal sepele seperti ini yang menjadi kesulitan para pebisnis untuk mengembangkan usahanya. Jadi mungkin kita hari ini uang usaha dipakai untuk uang pribadi, lalu besok lagi diambil buat operasional. Karena hal seperti itu, jadinya kita nggak tahu nih modal asli berapa, kemudian laba rugi yang sulit dihitung, cash flow hancur, terus kerasa ujung-ujungnya nanti bisnis saya kok stuck terus ya. Maka dari itu, bisnis yang sehat itu harus mempunyai standar atau aturan yang sederhana, yaitu uang usaha Anda itu tercatat dengan jelas dan rapi. Lalu yang kelima itu owner tidak bisa monitor bisnis secara cepat. Banyak owner itu biasanya jarang di tempat nih. Nah, karena jarang di tempat, dia harus tanya adminnya dulu, buka file satu persatu, cari nota, cari laporan, kemudian intinya harus melakukan cek ke adminnya. Masih banyak owner itu melakukan tanya ke admin, kemudian buka file laporan satu persatu, cari nota. Nah, baru bisa tahu kondisi bisnisnya yang sekarang seperti apa. Masalahnya di bisnis modern sekarang itu harus cepat. Kalau ada data yang terlambat, bisa jadi nih peluang bisa hilang. Kedua, kesalahan makin membesar. Yang ketiga, kebocoran makin sulit untuk dilacak. Makanya banyak perusahaan sekarang mulai beralih menggunakan sistem yang bisa menampilkan laporan secara real time dan monitoring usaha kapan aja dan di mana saja. Apa yang bisa kita lakukan sekarang dalam menghadapi kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi? Yang pertama itu adalah kontrol yang lebih rapi. Tantangan bisnis makin berat, biaya naik, persaingan ketat, lalu kemudian perputaran uang makin cepat. Nah, maka dari itu banyak UMKM dan perusahaan mulai menggunakan software akuntansi seperti Accurate untuk membantu mereka dalam pencatatan otomatis, kemudian monitoring cash flow, kontrol stok, approval transaksi, laporan laba rugi real time, dan analisa keuntungan di setiap laporannya. Bahkan sekarang banyak owner usaha yang mulai sadar kalau software akuntansi itu bukan lagi kebutuhan perusahaan besar. Bahkan itu sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tujuannya itu simple sebenarnya, supaya owner itu nggak sibuk menjalankan bisnis, tapi juga bisa mengontrol bisnisnya juga, seperti itu. Nah, karena kita tahu bisnis yang bertahan lama itu bukan karena bisnisnya itu selalu rame, tapi yang paling rapi dalam mengelola keuangannya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gunain Accurate Online sebagai dasar kontrol keuangan Anda. Kalau Anda memerlukan informasi lebih terkait dengan Accurate, Anda bisa menghubungi saya, Tian, di nomor di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.